Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Soki Farusi dari kelas akuntansi pagi. Sini saya ingin menjelaskan pengenalan software Zair Akunting di pertemuan ke-9. Pertama, pengenalan Zair Akunting. Dalam Zair Akunting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran utang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu utang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik, dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Lalu fasilitas Zahir Akunting versi 6.1. Yang pertama ada fasilitas menu. Di fasilitas menu itu ada file, setting, plugin, tutup buku, window, petunjuk. Yang pertama itu klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menu setting, dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan utang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi, point of sale, dan mengatur konfigurasi program. Yang ketiga, melalui menu tutup buku ini dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Lalu yang keempat ada melalui menu window, Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Lalu ada panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zair Internasional yang melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Lalu yang kedua ada fasilitas modul. Di fasilitas modul itu ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas, dan bank, persediaan laporan. Yang pertama, dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya neraca, laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada data-data digunakan untuk membuat data master, sesuatu data kerja di Zair Akunting. Yang ketiga itu buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun. Yang keempat itu ada modul penjualan. Beberapa fasilitasnya ada jurnal penjualan, jurnal pembayaran piutang usaha, jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, jurnal penghapusan piutang usaha. Lalu yang kelima itu ada modul pembelian. Ada jurnal pembelian, jurnal pembayaran hutang usaha, jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, jurnal penghapusan hutang usaha. Sekarang ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitasnya yang ada di modul kas bank. Yang pertama ada transfer kas. Lakukan pemindahan bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Kas masuk, kas keluar, dan rekonsiliasi bank. Yang selanjutnya ada modul persediaan. Fasilitasnya ada jurnal penyusunan persediaan, jurnal pemindahan barang, stok opnam, penentuan harga jual. Lalu ada laporan di Zair Akunting tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Lalu ada search. Fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database, data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Di sini ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagangnya, jurnal umum, neraca saldo, buku besar, jurnal penyesuaian, buku besar pembantu, neraca lajur. Sini ada contoh-contohnya informasi perusahaan. Selanjutnya contoh-contoh yang lainnya. Jenis perusahaannya. Lalu tampilan menu utamanya seperti ini. Lalu setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zair Akunting Software, langkah berikutnya input saldo awal akun, akan tetapi sesuai kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan yaitu piutang usaha menjadi piutang dagang, persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang, utang usaha menjadi utang dagang, penjualan produk 1 menjadi penjualan barang dagang, HPP
Satu, menjadi harga pokok penjualan. Langkah-langkahnya, klik modul data-data, klik data rekening, klik switch mode di posisi bawah, beri kode akun yang akan disesuaikan, klik kanan edit. Seperti ini langkah-langkahnya, langkah-langkah penyesuaian akun. Lalu ini juga langkah-langkah penyesuaian akunnya. Di sini ada saldo awal akunnya. Saldo awal akun. Ini langkah-langkah penyesuaian akunnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan metodenya ke Zahir. Nah, seperti ini tampilan awalnya Zahir Accounting 6. Pertama-tama kita ke membuat data baru. Itu nama perusahaannya ada PT Sumber Rezeki. Alamat perusahaannya di Jalan Kemang. Jalan Kemang Selatan. Kotanya Jakarta. Negaranya Indonesia. Kode posnya 12345. Selanjutnya kita kosongin aja. Emailnya email kalian sendiri ya. Website-nya juga kosongin aja. Lalu lanjutkan. Di sini bulannya bulan Januari. Tahunnya tahun 2018. Tutup bukunya ini, terus lanjutkan. Terus nomor departemennya itu 1. Nama departemennya headquarter. Kode prefixnya 1. Lalu lanjutkan. Proses, lalu diproses. Nah, di sini ininya perdagangan umum, lalu lanjutkan. Lalu kita klik iya. Lalu di sini kita klik OK. Ini udah, tinggal lanjutkan aja. Ini juga udah, tinggal lanjutkan aja. Lalu kita selesai. Silahkan tunggu. Tulisannya silahkan tunggu, jadi kita tunggu aja ya. Selanjutnya kita ke data, lalu kita ke data rekening. Kita sekarang ke switch mode. Selanjutnya piutang usaha. Oke.
Hitung usahanya. Hitung usahanya kita ganti dagang jadi piutang dagang. Lalu kita klik rekam. Lalu persediaan 1 selanjutnya. Cari dulu persediaan 1. Ganti dengan persediaan barang dagang. Lalu rekam lagi. Nah, utang usaha kita ubah juga. Kita ubah jadi utang dagang. Lalu penjualan produk 1. Jualan produk 1 kita ganti jadi penjualan barang dagang. Lalu HPP selanjutnya. HPP. Oh, kita tambahin HPP-nya. Jadi harga pokok penjualan. Lalu rekam. Lalu kita ke setting. Lalu ke saldo awal. Lalu saldo awal akun. Lalu kita ganti. Oh, kita ganti yang kas. Kas itu 3.500.000. Lalu bank kita ganti jadi 25.500.000. Itu di situ piutang dagang. Piutang dagang 4.500.000. 4.550.000. Lalu persediaan barang dagang 13.815.000. Lalu asuransi dibayar buka 7.300.000.
Selanjutnya ada selanjutnya ada kendaraan eh, kendaraan 125 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan 12 500. Lalu utang utang dagang 16 juta 475. Lalu utang gaji 2 juta 115. Lalu utang bank itu ada modal di store. Store itu 35 juta 500. Lalu ada laba bertahan. Laba bertahannya itu 26 juta 300. Selanjutnya kita rekam. Kalau udah masukin semuanya. Oh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.